Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malatesa. Nama saya Meisa Dewi Digawati. Di sini kami akan membahas alat elektrik lab, yaitu diantaranya Conductivity meter, flow meter, dan light meter. Selamat menyaksikan. Conductivity meter adalah alat untuk mengukur nilai konduktivitas listrik atau specific electric conductiving suatu larutan atau cairan. Fungsi conductivity meter yang pertama, kontrol parameter air dalam water treatment. Yang kedua, mendeteksi kebocoran. Yang ketiga, pembersihan alat. Yang keempat, deteksi antarmuka. Dan yang terakhir ada desalinasi. Conductivity meter, prinsip dan sejarahnya. Sebuah sistem conductivity meter tersusun atas dua elektrod yang dirangkaikan dengan sumber tegangan serta sebuah ampermeter. Elektrod-elektrod tersebut diatur sehingga memiliki jarak tertentu antara keduanya, biasanya 1 cm. Pada saat pengukuran, kedua elektrod ini dicelupkan ke dalam sampel larutan dan diberi tegangan dengan besar tertentu. Nilai arus listrik yang dibaca oleh ampermeter digunakan lebih lanjut untuk menghitung nilai konduktivitas listrik larutan. Spesifikasi yang pertama ada pengukuran konduktivitas, yang kedua ada pengukuran pH, yang ketiga ada pengukuran MP, yang keempat ada pengukuran TDS, dan yang kelima ada pengukuran temperatur. Cara penggunaan conductivity meter. Yang pertama, nyalakan Haki 40D setelah konektor sensor conductivity dihubungkan ke Haki 40D. Yang kedua, tuangkan buffer atau standar conductivity yang akan digunakan kalibrasi ke dalam gelas. Yang ketiga, celupkan elektrod ke larutan standar, kemudian tekan tombol calibrate thread. Yang keempat, tunggu hingga terbaca stabil dan sesuai dengan nilai larutan standar conductivity yang digunakan kalibrasi. Yang kelima, kemudian tekan tombol down dan selanjutnya store. Yang keenam, tes pembacaan sampel menggunakan standar. Cara perawatan conductivity meter. Yang pertama, elektrod baru sebelum dipakai direndam sebentar dalam etanol atau metanol. Yang kedua, sehabis pakai elektrod dibilas dengan Aquades. Yang ketiga, elektrod kalau tidak dipakai disimpan dalam keadaan kering. Yang keempat, secara berkala elektrod perlu dibersihkan dengan metanol untuk menghilangkan kotoran atau lumut yang sering menempel, dan jangan menggunakan dengan benda pembersih yang keras karena dapat merusak lapisan platinum atau platinizing. Yang kelima, elektrod rusak umumnya karena telah habis lapisan black platinanya. Yang keenam, untuk elektrod yang rusak karena telah habis lapisan black platinanya dapat dilakukan electroplating. Selanjutnya yaitu flow meter. Flow meter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur laju aliran atau jumlah suatu sulfida yang bergerak mengalir dalam suatu pipa tertutup atau saluran terbuka seperti sungai, parit, atau gorong-gorong. Fungsi flow meter diantaranya mengetahui kecepatan aliran atau velocity dengan satuan jarak per waktu, satuan unit pengukuran, mengetahui kapasitas aliran atau flow rate dalam pipa, satuan unit pengukuran, mengetahui jumlah total volume yang telah mengalir atau totalizer, satuan unit, kontrol atau monitor dengan adanya output berupa analog output.
Pada 1930-an, flowmeter ultrasonik sedang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara cair, tetapi mereka tidak mencapai hasil yang baik. Pada tahun 1955, Maxson menciptakan metode bersepeda suara untuk secara akurat mengukur aliran dalam bahan bakar penerbangan. Karena keterbatasan teknologi dan ekonomi hingga tahun 1950-an, hanya flowmeter plat orifice yang digunakan di semua industri, termasuk aliran putar dan tabung pilot. Tahun 1960-an tercipta instrumen yang condong ke arah miniaturisasi dan presisi. Ketika tahun 1990-an muncul, permintaan untuk flowmeter meningkat. Diperkirakan pada tahun 1989 saja 15 juta flowmeter dipasang. Flowmeter ultrasonik khususnya melihat perkembangan lanjutan. Saat ini ada lebih dari 100 jenis flowmeter yang digunakan di dunia. Di Amerika sendiri ada lebih dari 200 perusahaan yang memproduksi pengukur aliran. Prinsip kerja flowmeter. Flowmeter prinsip kerjanya berdasarkan hukum Faraday pada induksi elektromagnetik untuk mengukur proses aliran. Besarnya tegangan sinyal sesuai dengan kecepatan rata-rata aliran yang diinduksi pada sepasang elektroda ketika aliran konduktif melewati medan magnet pada velocity cairan V. Maka tegangan induksinya adalah E sama dengan KBVD, di mana E adalah tegangan, K faktor pengukuran, B intensitas medan magnet, V kecepatan rata-rata pada tabungan atau pipa pengukuran, dan D diameter dalam dari tabung pengukuran. Prinsip spesifikasi dari flowmeter. Yang pertama, reciprocating piston atau piston berisolasi. Yang kedua, oval gear. Yang ketiga, notating disc. Yang keempat, baling-baling putar. Dan yang kelima, diafragma. Cara menggunakan flowmeter. Yang pertama, cek kelengkapan unit. Yang kedua, tentukan posisi pengukuran pada pipa. Yang ketiga, ukur dimensi pipa. Yang keempat, tentukan jenis material pipa. Yang kelima, tentukan jenis fluida. Yang keenam, dari ukuran pipa yang diketahui, pilih jenis transducer dari segi size maupun working temperaturnya. Yang ketujuh, masukkan parameter yang telah didapatkan di atas, kemudian lihat jarak transducer yang tercantum dalam menu jarak transducer dan jangan lupa masukkan jenis pemasangan transducer. Yang kedelapan, pemasangan transducer. Yang kesembilan, cek sekali lagi apakah parameter-parameter seperti diameter pipa, tebal pipa, jenis fluida, jenis transducer, dan tipe pemasangan transducer untuk memastikan kebenaran parameter tersebut. Kesepuluh, pastikan lagi unit pengukuran baik unit waktu bisa dipilih detik, menit, jam, atau day. Yang ke-11, cek nilai TOM atau OS apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh manufacturer atau tidak 97-103. 12. Hidupkan pompa atau buka valve dan tunggu beberapa saat hingga fluida di dalam pipa mengalir normal. Yang ke-13, cek Q dari aliran jika Q telah memenuhi syarat yang ditentukan, di mana semakin tinggi Q dan semakin stabil maka akurasinya makin baik. 14. Silahkan lihat di menu yang menunjukkan flow rate dan totalizer. 15. Untuk aplikasi yang ingin disimpan di SD card, silahkan cari tahu menu dan lakukan penyimpanannya. 16. Untuk lamanya pengecekan, silahkan masukkan menu waktu dan sebagainya. Lalu, selanjutnya silahkan gunakan menu-menu lainnya sesuai dengan tujuan Anda untuk menggunakan flowmeter ini. Light meter. Light meter atau alat ukur cahaya adalah sebuah alat uji yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya. Fungsi dari light meter yaitu untuk mengukur intensitas cahaya atau mengatur jumlah cahaya yang masuk dengan menggunakan metering. Sejarahnya, untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya,
ini maka diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linier terhadap cahaya. Semakin jauh jarak antara sumber cahaya ke sensor, maka akan semakin kecil nilai yang ditunjukkan luxmeter. Luxmeter terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto, dan layar panel. Kunci untuk mengingat tentang cahaya adalah cahayanya selalu membuat beberapa jenis perbedaan warna pada panjang gelombang yang berbeda. Oleh karena itu, pembacaan merupakan kombinasi efek dari semua panjang gelombang. Standar warna dapat dijadikan referensi sebagai suhu warna dan dinyatakan dalam derajat Kelvin. Standar suhu warna untuk kalibrasi dari hampir semua jenis cahaya adalah 2856 derajat Kelvin, yang lebih kuning dari warna putih. Berbagai jenis dari cahaya lampu menyala pada suhu warna yang berbeda. Pembacaan luxmeter akan berbeda tergantung variasi sumber cahaya yang berbeda dari intensitas yang sama. Hal ini menjadikan beberapa cahaya terlihat lebih tajam atau lebih lembut daripada yang lain. Prinsipnya adalah mengubah energi dari foton menjadi elektron. Idealnya, satu foton dapat membangkitkan satu elektron. Cahaya akan menyinari sel foto yang kemudian akan ditangkap oleh sensor sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Spesifikasinya, yang pertama, mengukur dalam lumen per meter persegi atau lumen per kaki persegi dengan satu tombol untuk beralih antara opsi tampilan. Yang kedua, rentang pengukuran hingga 20.000 lumen per meter persegi atau lumen per kaki persegi. Yang ketiga, pemahaman data untuk mendiamkan pembacaan pada layar digital. Yang keempat, kemampuan minimal atau maksimal untuk menampilkan bacaan tinggi dan rendah. Yang kelima, fungsi daya mati otomatis untuk menghemat daya baterai. Yang keenam, dilengkapi tutup pelindung sensor. Cara penggunaan light meter. Yang pertama, geser tombol off on ke arah on. Yang kedua, pilih kisaran range yang akan diukur pada tombol range. Yang ketiga, arahkan sensor cahaya dengan menggunakan tangan pada permukaan daerah yang akan diukur kuat penerangannya. Dan yang terakhir, lihat hasil pengukuran pada layar panel. Cara perawatan light meter. Untuk perawatan alat, yang perlu diperhatikan adalah sensornya karena bersifat sangat sensitif. Sensor ini harus diamankan pada tempat yang aman sehingga sensor ini dapat terus berfungsi dengan baik karena sensor ini merupakan komponen yang paling vital. Kemudian penggantian baterai. Baterai perlu diganti apabila dalam layar panel menunjukkan kata lowbat atau gambar baterai. Cara mengganti baterai dengan membuka tutup baterai yang ada di belakang alat, kemudian mencopot baterai yang habis, lalu menggantinya dengan yang dapat digunakan. Baterai digunakan adalah baterai dengan tegangan 9 volt atau tergantung pada spesifikasi alatnya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.